Desa Institut menghadirkan Stadium General. Terima kasih Kang dan selamat pagi para sahabat semuanya. Ini sebenarnya bermula dari serangan ya Ketua Abdesi Nusa Tenggara Barat yang mengusulkan supaya pendampingan desa itu dibubarkan karena tidak bermanfaat, malah justru membuat repot, bikin recok bagi desa gitu. Sebenarnya hanya beliau saja, tetapi saya melihat bahwa abdesi secara kelembagaan itu kan tidak berbicara tentang pendampingan desa. Kemudian ditanggapi oleh salah satu direktur Kementerian Desa, beliau pasti membela. Jadi ini ada aksi, ada reaksi, ada penyerangan, ada pertahanan lah. Itu hal yang biasa. Dan kemudian itu kan berkembang, lalu jadi pergunjingan, kemudian teman-teman pendamping tampaknya juga memberikan serangan balik terhadap kepala desa itu. Itu ya kita ini kan baru levelnya baru bergunjing ya, baru bergunjing. Tetapi pada dasarnya sebenarnya saya ini kan menyayangi ya, mencintai, punya harapan. Ya, punya harapan terhadap kepala desa, punya harapan terhadap Kementerian Desa, punya harapan terhadap pendamping desa, karena saya menjadi bagian itu semuanya. Bisa dibilang bahwa saya mengklaim saya sebagai bapak, sebagai salah satu bapak pendampingan juga, sebagai pendiri Kementerian Desa juga, sebagai bapaknya yang melahirkan Undang-Undang Desa, dan seterusnya lah ya. Saya juga dikatakan sebagai guru desa atau sebagai pamongnya pamong gitu ya. Sebenarnya semuanya pengen kita dudukkan, dan kalau itu kritik itu hal yang biasa. Kritik tidak harus berkembang menjadi pergunjingan. Nah ini Kang, saya akan memulai dari genealogi ya, genealogi pendampingan desa. Ini kan kita punya dua jalur, ada pembinaan atau binwas dan ada pendampingan. Binwas itu kan tradisinya pemerintah. Bagaimana pemerintah itu mengembangkan kapasitas, kemudian otoritas, lalu integritas, tertib administrasi dan sebagainya itu kan pemerintah punya itu. Bagaimana desa itu berjalan sesuai koridor, supaya tidak korup dan sebagainya itu pasti menjadi perhatian pemerintah. Dan meskipun ini pembinaannya juga belum jalan dengan baik. Kalau saya memahami tugas pemerintah setelah Undang-Undang Desa lahir ini kan seharusnya mendidik dan melayani. Nah, aspek melayaninya kurang. Lebih banyak mengatur daripada mengurus gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi salah satu distorsi yang sebenarnya penting untuk kita perhatikan. Nah, kemudian kalau pendampingan ini kan tradisi bottom, tradisi gerakan ya, yang dilakukan oleh kawan-kawan civil society organization. Dan itu banyak yang dilakukan oleh teman-teman LSM, ya, mendampingi dari desa ke desa. Tetapi ada keterbatasan yang dilakukan oleh LSM. Jumlahnya sedikit. Lalu salah satu kritik ya, dulu kan kami mendampingi itu di 20 tahun yang lalu, kami mendampingi ada 13 desa lah, desa dampingan gitu ya, desa percontohan kita dampingi untuk belajar untuk banyak hal lah. Lalu dikritik oleh seorang teman antropolog namanya Hans Antloff. Hans Antloff bilang ke saya, Mas Toro, itu pendekatan pendampingan itu terlalu tradisional. Seharusnya harus dengan pendekatan politik untuk advokasi kebijakan, karena persoalannya ini bukan pada level lokal, tapi kebijakan yang harus ditembak dong gitu. Nah, itu jadi bahan pemikiran saya dan teman-teman. Meskipun proses belajar di level lokal itu ya tetap tetap kita lakukan, dan justru saya pengalaman mulai dari 5 desa berkembang 13 desa, berkembang lagi, yang awalnya hanya di Jogja dan sekitarnya, lalu berkembang di Aceh sampai ke Papua, itu insight-nya itu luar biasa ya, pengalamannya luar biasa, lalu
Yang jauh lebih penting itu kan denyut kehidupan dan suasana kebatinan itu yang bisa saya tangkap dan itu bisa menjadi inspirasi bagi lahirnya Undang-Undang Desa. Tapi kritik Hans sama pengalaman lokal ini penting, Kang. Jadi maksud saya ini perjalanan bagaimana mengangkat pengalaman lokal ini menjadi kebijakan nasional. Itu yang pelajaran, ini anugerah luar biasa yang saya terima gitu. Tapi saya tetap menghargai teman-teman LSM yang mendampingi hanya beberapa desa dan sampai sekarang saya juga terus berkomunikasi menjadi bagian dari gerakan mereka gitu ya. Nah, salah satu kritik dari pendekatan pendampingan lokal ini namanya lokalisme naif. Lokalisme naif itu artinya yang baik, yang berubah menjadi lebih baik ya hanya yang didampingi itu. Kalau yang didampingi hanya 13 desa gitu ya hanya 13 itu. Lalu yang banyak, yang katakanlah kalau di satu kabupaten itu ada 400, 300, yang lain itu terabaikan. Ini ada kesenjangan, Kang, antara yang didampingi LSM dengan yang dibina oleh pemerintah. Yang didampingi oleh LSM ini tumbuh inisiatifnya jauh lebih baik daripada yang dibina secara formal oleh pemerintah. Dan ini saya buktikan di banyak tempat. Entah itu mulai pendirian BUMDesa yang ditekuni secara pelan-pelan oleh LSM dengan yang dimobilisasi oleh pemerintah. Itu hasilnya sangat sangat berbeda. Ya, jadi plusnya itu di situ ya. Jadi barang yang di ini meskipun tidak semuanya jadi ya. Misalnya begini ya, misalnya ya. Kami pernah mendampingi ada 29 desa di Kalimantan Timur ya. Ada yang jadi, ada yang enggak. Karena memang apa namanya intensitas kami di Jogja datang ke sana itu kan terbatas gitu ya. Jadi ada banyak variabel. Dan kelemahan yang lain itu tadi namanya lokalisme naif. Teman-teman bengkel APEK di Kupang misalnya ya, itu kan di Kabupaten Kupang itu kan ada ratusan ratusan desa. Terus yang dia dampingi secara efektif, secara intensif itu 25 gitu ya. 25. Nah, ini tumbuh berkembang. Saya mengatakan saya apresiasi teman-teman bengkel APEK yang bisa membuat transformasi terhadap 25 desa, tetapi ratusan desa yang lain kan tidak tumbuh. Itu namanya mengintensifkan pada 25, tetapi mengeksklusi ratusan desa. Gitu ya. Jadi ratusan desa ini nggak terbina dengan baik. Yang 25 itu lalu memperoleh perhatian Pemkab, dapat tambahan dana kan. Lalu yang ratusan ini belum. Nah, ini pengalaman sebelum Undang-Undang Desa itu hadir gitu. Nah, jadi pengalaman itu yang kemudian mendorong bagaimana ini pendampingan ini bisa dilakukan secara masif, secara lebih banyak, merata, adil merata pada seluruh desa dan negara yang harus turun tangan begitu. Nah, itu satu hal. Ya, kemudian hal yang lain, hal yang kedua, bagaimanapun konsep kebijakan pendampingan desa dalam Undang-Undang Desa ini itu tidak lepas dari desakan teman-teman baik itu pimpinan, fasilitator, penggerak PNPM Mandiri Perdesaan. Karena mereka sudah bertahun-tahun menjadi fasilitator, meskipun bukan fasilitator desa, tapi fasilitator kelompok masyarakat gitu ya. Mereka menyampaikan aspirasi. Teman-teman ini menyampaikan aspirasi, baik itu kepada Mas Budiman, kepada Pak Mukoam. Ketika mereka bertemu dengan Pak Mukoam, saya selalu mendampingi. Pak Mukoam bilangnya begini, oke kita terima, tapi tolong langsung intensif diskusi dengan Mas Toro nanti supaya jadi pasal. Nah akhirnya rutin itu Kang, jadi seminggu sekali saya pasti dikunjungi secara bergantian, ada 6 orang, ada 8 orang gitu ya. Itu seminggu sekali ketemu saya gitu. Didampingi Mas Bito Wikantoso. Mas Bito Wikantoso sekarang menjadi salah satu staf ahli Menteri Desa. Itu luar biasa Mas Bito itu menemani itu ya. Nah, terus kemudian ini agak sulit nih untuk dijadikan pasal karena teman-teman di Kemendagri para senior, terutama Pak Persadaan Girisang yang menjadi prosesornya,
prosesornya itu udah bisa tolong. Ya bilang begitu. Ini pendampingan itu udah banyak dilakukan oleh PNPM. Sekarang yang kita kurang itu adalah pengembangan kapasitas terhadap desa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu kurang. Jadi aspek pengembangan kapasitas pemerintahan ini yang harus kita pertajam di dalam undang-undang ini. Nah, karena menolak gitu ya. Tapi terus teman-teman itu kan mendesak. Akhirnya dengan loba lobi kanan kiri, ngalor ngidul utara selatan gitu ya. Ketemulah ada 4 pejabat ya. Di waktu di simposium udah saya sampaikan juga Kang. 4 pejabat itu Pak Mukoam sebagai Ketua Pansus, Mas Budiman Wakil Ketua Pansus, lalu Pak Tarmizi Karem waktu itu menjadi Dirjen PMD Kemendagri, lalu yang satu Pak Sujana Royat. Saya mendampingi, saya diminta mendampingi beliau-beliau, lalu mereka diskusi bla 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 bla, akhirnya mereka sepakat dan mengambil keputusan, oke, pendampingan desa dimasukkan di dalam undang-undang desa. Terus perintahnya, tolong Mas Toro rumuskan, komunikasikan, oh siap, gitu. Akhirnya saya bawa ketemu Pak Girsang ini loh, ini hasil apa namanya kesepakatan apa pimpinan gitu. Ini ada 4 pimpinan begini. Ya sudah kalau sudah perintah yuk kita rumuskan. Dirumuskan Kang gitu ya. Dan tidak terjadi perdebatan yang panjang lebar. Itu tidak terlalu apa namanya ideologis, cuma penempatannya itu menjadi bagian dari kalau versinya teman-teman senior Kemendagri itu pendampingan itu menjadi bagian dari pembinaan gitu ya. Nah, itu sejarahnya kan begitu ini genealoginya. Lalu ketika Kementerian Desa lahir ya berjalan gitu, kemudian Menteri Marwan Jafar pada waktu itu kan memberikan kepercayaan kepada saya untuk ini ya, bagaimana kita membuat platform pendampingan. Ada saya, ada Mas Eko Sri Haryanto yang sekarang menjadi Dirjen PDT, ada Mas Bito Wikantoso, terus kemudian ada sahabat sahabat baik saya namanya Wahyudin Kesa ya. Wahyudin Kesa itu dulu Korprov PNPM lah ya. Terus kemudian menjadi bagian dari program apa namanya yang Kementerian Desa. Kita rumuskan dengan baik. Jadi apa yang apa namanya yang baik dalam PNPM kita pelajari, kemudian yang kurang itu kita hilangkan. Yang kurang itu apa? PTO ya, PTO, petunjuk teknis operasional. Waktu itu kami anti betul dengan istilah PTO gitu ya, karena PTO itu pendamping lalu menjadi sangat teknis gitu ya. Kemudian pendamping nggak perlu punya otoritas, punya kewenangan untuk erek-erek gitu ya, untuk tanda tangan nggak. Itu konsepnya ini kan empowering ya, jadi intinya sebenarnya ini ya pengorganisasian. Tetapi kalau teman saya yang namanya Wahyudin Kesa mengatakan pendampingan itu adalah kerja kenabian gitu ya. Kerja yang mencerahkan, yang mengorganisir, yang ada dakwahnya yang luar biasa dan eh, beliau itu menekankan ada spirit entrepreneur ya, kewirausahaan sosial. Jadi konsepnya bukan semata-mata pegawai gitu ya, bukan pegawai, tetapi memang bergaul bersatu dengan yang didampingi dan hidupnya dari situ. Seperti Wahyudin Kesa juga, oh dia ikut menggarap lahan juga. Jadi dia waktu itu hanya digaji sedikit itu ya dari pengalaman di LSM, tetapi dia memperoleh penghasilan yang bisa untuk hidup ya dari mengerjakan lahan sekitar 2 hektar itu misalnya. Jadi ini entrepreneur ini ya, dan ini sebenarnya spirit yang kita suntikkan. Kemudian juga saya waktu itu nulis di Kompas tentang pendampingan desa pada bulan-bulan Juli tahun 2015 ya. Jadi saya mengatakan begini bahwa pendampingan desa itu harus pro politik. Pro politik itu bukan berarti menjadi mesin politik ya. Kalau mesin politik partai itu kan itu ini ya hidden transcript lah ya. Itu bagi saya juga nggak apa-apa. Kalau pendamping dijadikan mesin politiknya partai itu ya silakan aja lah. Tapi yang penting jangan norak lah, jangan jorok ya, jangan jorok nggak apa-apa. Itu hal yang biasa. Di mana-mana lalu ada perkawanan koalisi politik itu hal yang biasa bagi saya itu nggak apa-apa ya. Partai dapat itu, tapi desa juga harus dapat lebih besar, maksud saya begitu ya. Jangan hanya partainya dapat besar, kemudian desanya dapat kecil. Nah itu yang tidak adil maksud saya. Nggak apa-apa, partai mengambil keuntungan nggak apa-apa.
Jadi maksud saya pro politik itu ini ya. Jadi maksud saya pendampingan itu jangan anti politik. Nah, ini kelemahan di dalam PNPM kan begitu. Jadi pendampingan itu sangat teknis, hanya PTO gitu ya. Kalau di luar PTO nggak bisa gitu ya. Sesuatu yang sangat teknis dan politik yang saya maksud di sini itu ya ini ya. Realitas politik ini harus diperhatikan. Harus kepekaannya harus bagus lah para pendamping ini ya. Jadi tidak hanya menjalankan pasal-pasal, tetapi realitas politik di masing-masing desa ini kan berbeda nih. Kemudian juga politik dalam pengertian kepentingan. Kepentingan desa itu kan sangat beragam nih. Nah, ada kepentingan kelompok tani, kepentingan ibu-ibu, kepentingan perangkat, kepentingan kepala desa. Itu realitas yang memang harus kita kita perhatikan. Enggak boleh omongannya ini pasalnya begini, aturannya begini. Enggak, berangkatlah dari realitas kepentingan itu dan pendampingan itu kan mengorganisir kepentingan menjadi kepentingan kolektif, kepentingan bersama. Kepentingan itu tanpa batas. Nah, ketika kita bergaul, desa itu kan pergaulan hidup bersama, ada musyawarah desa. Itulah yang kemudian dibangun kepentingan kolektif. Dan di sana kemungkinan bisa terjadi debat. Nah, pendamping itulah yang kemudian bagaimana menjadi fasilitator, entah itu memudahkan, menengahi dan sebagainya gitu ya, dan menjembatani juga gitu. Jadi sebenarnya intinya di sini ada istilah saya itu intelektualisme dan aktivisme. Bukan semangat kepegawaian, semangat pegawai yang menjalankan petunjuk teknis operasional, nggak ada intelektual ya, harus kritis ya, harus kritis, harus ini, itu kan idealismenya begitu ya, dan kemudian itu kita punya kata sepakat dengan Mas Bito itu, kalau Mas Bito itu kan selalu ngeritik, ya ini anti politik gitu ya, banyak hal yang anti politik itu selalu ya kritik dan menurut Mas Bito, pendamping yang hebat itu tidak perlu banyak pelatihan, ya. Dan saya setuju, nggak perlu banyak pelatihan, tapi belajar penting. Belajar penting, belajar di awal. Jadi maksud saya membaca, ya membaca, karena itu dulu lalu kita siapkan bahan bacaan tentang undang-undang desa, kita berikan bahan bacaan. Lalu yang kedua diskusi, dan yang ketiga itu gerakan lapangan, ya. Jadi 3 poin ini. Kemampuan kemampuan pendamping ini kan tidak statis ya, terus bertumbuh berkembang. Semakin banyak menjadi fasilitator misalnya, itu pasti akan tambah hebat. Semakin banyak diskusi dengan para pihak, pasti tambah hebat. Semakin banyak membaca, pasti akan tambah hebat. Tetapi kalau orang panduannya hanya ayat, hanya pasal, pasti menjadi bodoh. Itu udah prinsip itu, udah prinsip. Karena memang dunia nyata kan tidak hanya selembar kertas yang berisi dengan pasal-pasal, dengan PTO, dengan panduan, gitu ya. Nah itu idealismenya yang kita bangun. Dan setelah perjalanan itu, Kang, saya ini kan juga safari di berbagai tempat. Setiap safari saya pasti ketemu dengan para pendamping desa. Kita diskusi, tidak hanya 1 jam, 2 jam lah. Udah banyak yang kita lakukan dan ya itu tadi menanamkan semacam idealisme bagaimana kita membangun kepentingan kolektif desa itu supaya ya tujuan desa kuat, desa maju, desa mandiri, desa demokratis yang dirumuskan oleh undang-undang desa itu bisa disuntikkan oleh pendampingan ini ya. Dan ini masif, tidak lokalisme naif, tidak hanya 25 desa, semua desa tercover. Nah, oleh karena itu, pada waktu Kementerian Desa berdiri, saya, Pak Mukowam, Pak Marwan Jafar ketemu. Pak Mukowam bilang gini, Mas Menteri, ini Kementerian Desa ini khas loh, ini sayapnya civil society negara. Jadi spiritnya itu spirit civil society gitu ya. Dan itu Pak Marwan pada waktu itu setuju. Jadi pendekatannya itu lebih beda, bukan pendekatan birokratik teknokratik, tapi pendekatan society yang dikedepankan gitu. Nah, dalam perjalanannya ini memang terjadi ini ya penurunan ya, apalagi setelah ganti menteri ini menjadi aneh ini kan.
Jadi pendampingan desa itu ya hanya mendampingi dana desa. Beda sekali dengan spirit awalnya gitu ya. Dan sangat teknis, apalagi sekarang ya itu intinya ya hanya melakukan pendataan. Dan itu kan omongan itu kan ada di mana-mana gitu ya. Datang pendataan dan kemudian saya mengatakan bahwa wah ini para pendamping desa ini bukan melayani kepala desa tapi melayani menteri. Ujungnya adalah pertunjukan ya, dengan SDGs desa itu kan menggali data, terus kemudian data itu bagaimana dianalisis, diotak-atik, dibikin grafik, lalu grafiknya itu digunakan untuk pertunjukan menteri. Ini kan nggak menarik, nggak bermakna. Jadi orang itu hanya disuguhi angka saja, tapi tidak disuguhi cerita yang sesungguhnya, realitas yang sesungguhnya. Padahal pendamping desa itu intinya adalah bergulat dengan realitas, bukan bergulat dengan angka, dengan ayat, dengan pasal, dengan laporan, tapi cerita itu loh, cerita itu namanya salah satu poin pentingnya ya menjadi storyteller lah. Kalau ini ya para pendamping desa itu bisa menjadi wirausaha, bisa menjadi storyteller yang canggih, yang nanti jadi YouTuber yang wah itu kekayaan yang luar biasa dahsyat dan bisa punya sumbangan terhadap literasi desa. Jadi literasi desa ini salah kaprah juga, Kang. Jadi kalau omong literasi desa itu yang ngomong bagaimana orang desa bisa calistung, kemudian desa punya perpustakaan, setelah dibikin perpustakaan lalu mangkrak, nggak ada orang datang di perpustakaan itu, bukunya nggak bertambah, gitu kan? Padahal yang namanya literasi desa adalah bagaimana setiap orang itu mengenali desa, bisa menceritakan desa, bisa menghadirkan kehidupan, lokalitas, budaya, identitas yang itu perlu ditanamkan pada anak-anak. Dan pendamping desa itu bisa menjadi peran itu, bisa menjadi storyteller atas desa-desa yang didampingi gitu ya. Bukan hanya ngomong apa laporan pakai gadget angka-angka itu. Wah, itu nggak ada maknanya itu. Kita punya keyakinan desa itu unik, unik. Ya, mengapa kita ngomong desa? Karena desa punya keunikan. Keunikan itu tidak bisa dihadirkan dengan angka-angka, tapi harus dengan storytelling gitu ya. Nah, maksud saya gitu, Kang. Ini penting untuk direfleksi gitu ya. Dan apa namanya, masih ada kok para pendamping desa itu yang secara diam-diam juga komunikasi dengan saya itu karena agak takut-takut juga kalau ngomong secara publik gitu ya. Ada juga yang begitu. Ini kan berat ini, mosok pendamping desa dibikin takut itu loh. Ya, enggak lah, ini orang-orang merdeka, enggak jadi pendamping juga enggak apa-apa gitu kan. Jadilah orang yang merdeka, jangan menjilat lah, ya. Ini kan banyak teman-teman yang menjilat. Jadilah orang yang merdeka, yang bisa memerdekakan desa, gitu. Merdeka dirinya sendiri, jadi storyteller dan sebagainya. Saya kira itu dulu, Kang. Jadi pandangan saya, tapi intinya saya tetap mencintai, tetap menyayangi anak-anak saya yang saya lahirkan dari proses dialektika, proses kebijakan, dan seterusnya. Matur nuwun. Desa Institute menghadirkan Stadium General.